Akhirnya manajernya Tengmo, si Getik, itu mengaku gengs kepada publik dalam jumpa persnya kalau selama ini dia tuh telah berbohong mengenai kesaksiannya. Dan ternyata benar, Tengmo di sana pada saat kejadian bukan sedang pipis, melainkan sedang berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Cila, udah memasuki bulan puasa kita nih, gengs. Nah, biar kalian kuat menjalani puasa seharian penuh. Kalau sahur, jangan lupa minum susu biar strong dan sehat juga nih badan kita. Tapi susunya yang enak ya, biar semangat juga minumnya. Nah, susu favorit gue apa ya kalau bukan? Susu UHT Cimory rasa cashew ini yang lagi sering banget gue minum. Soalnya rasa cashew ini tuh lagi hits banget diomongin di mana-mana, gengs. Gak cuma diomongin di sosial media loh, tapi juga ikut diomongin tuh sama tetangga di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Abis ini rasanya enak banget loh, bener-bener creamy. Coklatnya juga, aduh kalau Cimory mah kagak usah ditanya. Ya pastinya berasa premium total. Plus, ini tuh ada rasa kacang medenya yang bikin nagih banget. Rasanya tuh kayak minum coklat yang meleleh gitu, gengs. Aduh, apalagi kalau disuruh minumnya sama ayang. Ayang, minum cucu dulu nih. Aduh, makin meleot. Pokoknya beneran deh, susu UHT Cimory, semua varian rasanya gokil-gokil. Beneran ada harga, ada rasa, ini mah nggak usah diraguin lagi. Dan gue yakin juga dari kalian semua suka namanya susu Cimory. Coba, kalau rasa favorit kalian yang apa? Komen di bawah ya. Tapi beneran deh, kalau misalkan kalian belum pernah nih nyobain rasa yang cashew ini, beneran langsung deh cobain, gengs. Seenak itu, langsung borong aja pokoknya ya. Lu serbu dah tuh ke Indomaret sama Alfamart yang terdekat di rumah kalian. Sekalian buat stok sahur sama buka puasa juga selama bulan Ramadan nih. Untung udah buka jadi kita bisa minum lagi. Hai gengs, gimana puasanya? Ada aus nggak lu? Tapi kalau menurut gua mah, kalian ini tuh tipe-tipe yang lebih ausnya ke arah informasi ya. Karena udah beberapa lama diberlangsung. Tapi sampai sekarang masih aja pada nanyain updatean mengenai kasus kematian artis Thailand Tengmo Nida. Yang mana gue juga sama sih penasaran gimana nih kelanjutannya. Makanya yuk kita lanjutkan. Ada update apa aja sih? Yang mana soalnya katanya baru-baru ini, manajer Tengmo yang bernama Getik itu sudah mengakui kalau semua info yang telah dia sampaikan di awal-awal kejadian itu bohong, gengs. Dan katanya dia menyaksikan kematian Tengmo ini di detik-detik terakhirnya. Nah loh, makin panas nih kayaknya. Mana ternyata juga media-media di Thailand sana itu nggak jauh beda sama di negeri Wakanda nih. Yang mana beritanya digoreng terus. Mungkin minyak goreng di sana nggak langka kali ya. Tapi sebelumnya, tetap aja, gua mau menghimbau nih di awal. Buat kalian-kalian yang belum nonton, ngikutin video part 1-nya, part 2, part 3. Kalau bisa, nonton yang itu dulu ya. Karena nggak mungkin nih kita ngulang lagi dari awal ceritanya. Yang jelas pokoknya di video terakhir yang di part 3, itu sekitar 3 minggu lalu lah kurang lebih. Yang mana pemakaman Tengmo itu sudah digelar. Dan harusnya pada saat itu juga dilakukan kremasi untuk penghormatan terakhirnya. Jadi hari penghormatan terakhir untuk Tengmo itu diadakan selama 3 hari berturut-turut, gengs. Dari tanggal 11 sampai 13 Maret 2022. Tepatnya di Gereja Liberty namanya. Yang acaranya juga diliput secara live. Makanya gue bilang, media di sana ternyata nggak jauh beda. Karena hal-hal yang viral begini, sampai pemakaman aja disiarin live 3 hari berturut-turut. Dimana di hari pertama, sang manajer Getik tuh datang. Tapi sebelum acara dimulai. Dan pulang duluan, tetap sebelum acara dimulai. Nah makanya, sikap Getik ini justru nimbulin persepsi lagi di masyarakat. Kayak kenapa nih si Getik harus datang dan pulangnya lebih awal? Apakah untuk menghindari media? Atau untuk menghindari keluarga dan teman-teman dari Tengmo? Nah, abis udah pulang nih si Getik, nyokapnya Tengmo alias Ibu Panida itu datang nih. Tapi tebak, datangnya sama siapa? Sama Tanupat dan Paibon, gengs. Alias si pemilik dan si supir speedboatnya. Lah di sini orang-orang kan pada ngeliat kok jadi kayak bestie mereka. Apa kabar dunia? Maksudnya kok bisa nih emaknya Tengmo akrab banget sama tersangka yang telah membuat anaknya meninggal? Apa iya gara-gara gosip iming-iming 30 juta baht yang katanya diberikan sama Tanupat kepada ibunya Tengmo? Pokoknya setelah publik dibikin terheran-heran sama situasi tersebut, di hari berikutnya atau hari kedua, akhirnya Getik datang lagi nih dan mengikuti acara penghormatannya dari awal sampai akhir. Jadi dia nggak pulang duluan. Tapi pada saat itu juga sempat terlihat kalau Getik ini semacam kayak dilabrak sampai ditunjuk-tunjuk gitu sama salah satu temannya Tengmo dengan wajah yang penuh emosi. Jadi serba salah juga nih si Getik ya. Pulang duluan diomongin, nggak pulang dilabrak. Tapi ya mau gimana? Karena memang banyaknya kejanggalan-kejanggalan dari cerita-cerita dan tingkah lakunya dari Getik sendiri. Tapi lagi-lagi, meski memang ada video-video tersebar
beredar kalau Getik itu semacam dilabrak sama teman-teman Tengmo, beredar juga sebuah video yang memperlihatkan kalau Getik ini akrab banget sama Ibu Panida, di mana mereka terlihat saling bergandengan tangan ketika berada di acara tersebut. Jadi tampaknya di sini sang ibu seperti sudah benar-benar merelakan semua kejadian yang ada ya, memaafkan para kelima orang ini nih. Cuma lagi-lagi, mohon maaf, kayaknya memang di part keempat ini kebanyakan bahas kayak gosip-gosip gitu ya. Habisnya, upacara penghormatan yang tadi dilakukan selama 3 hari ternyata kan menghabiskan biaya yang sangat besar, gengs. Sampai-sampai di awal nih, Ibu Panida waktu diwawancara sempat mengeluh mengenai besarnya biaya kayak gitu. Ya tapi karena kasus Tengmo ini kan besar banget di Thailand ya, sangat viral, dan juga banyak rekan-rekan artis yang istilahnya memang sayang sama Tengmo. Akhirnya, semua biaya itu tuh di-cover sama 2 teman artisnya Tengmo, bernama Supachai, Sri Wichit, dan Aum Pacharapa, yang masing-masing dari mereka menyumbang dana sebesar 500.000 baht atau setara 350 juta. Jadi berdua itu digabungin berarti sekitar 1 juta baht atau dirupiahin sekitar 700 juta rupiah. Buat acara pemakaman ya fantastis ya. Nah ini nih yang jadi santapan media-media gosip di sana, gengs. Yang tadinya kan pas Ibu Panida ini diwawancara, itu raut mukanya sedih gitu ya. Tuh biayanya besar banget, 700 juta. Terus ternyata dapat sumbangan kan tuh. Nah pas hari H tadi dia datang ke gereja, mukanya udah sumringah, gak ada sedih-sedihnya, sambil menenteng tas seharga puluhan juta. Ya biasalah, netizen yang tugasnya komen ya, pada bilang tuh kayak, duh tante, buat acara anak terakhirnya bilangnya kagak punya duit, sedih. Tapi barang yang dipakai itu masih branded, ya kan maksudnya bisa dijual gitu ya. Jadi dianggap semacam kayak drama banget. Nah pokoknya setelah hari ketiga yang seharusnya dilakukan proses kremasi, namun karena memang adanya tuntutan publik dan dari banyak pihak juga, akhirnya jasa Tengmo itu ditunda untuk dikremasi buat dilakukannya otopsi lanjutan atau otopsi kedua buat mengungkap kebenarannya, gengs. Karena publik nggak rela nih kalau sampai Tengmo ini dikremasi, berarti kasusnya bisa-bisa auto ditutup karena nggak ada bukti-bukti lagi yang bisa didapatkan. Dan atas desakan publik itu yang sampai ada ribuan orang demo coba. Terus mereka juga meminta kalau dokter forensik yang menangani kasus otopsi kedua ini itu adalah dokter Pontip. FYI aja pokoknya, dokter forensik di awal yang memang pengungkapannya itu dianggap banyak kejanggalan dilakukannya sama dokter dari kepolisian, gengs. Dan masyarakat Thailand itu agak nggak percaya sama hasilnya. Dan si dokter Pontip ini, atau nama lengkapnya dokter Kyunying Pontip Rojanasunan, itu adalah seorang senator dari Komisaris Hak Asasi Manusia di Thailand. Dokter forensik ini itu juga terkenal sebagai sosok yang dianggap kredibel dan pernah juga menangani beberapa kasus forensik pentingnya di Thailand. Nah, selain dinilai jam terbangnya udah tinggi dan integritasnya juga bagus, dokter ini memang gayanya agak nyentrik, gengs. Jadi gampang banget ingat sama orang yang terkenal dengan apa ya sebutannya kayak dokter seleb. Kalau di sini mungkin macam dokter Tompi, dokter Boyke atau dokter Reisa tuh. Nah, tapi ada konspirasinya lagi nih, gengs. Dimana banyak juga yang menduga kalau ribuan orang yang tadi pada demo tuh, mereka ini bukan semacam fans asli dari Tengmo yang misalkan memang ingin banget gitu menegakkan keadilan bagi artis kesayangannya, melainkan orang-orang tersebut adalah pendemo bayaran yang dikirim oleh kaum oposisi. Nah, seperti yang udah kita bahas di video yang part 3, kalau adanya dugaan bahwa orang di balik kematian Tengmo Nida, dalangnya kan katanya adalah seorang VVIP dari pemerintahan kan. Nah, kaum oposisi atau rivalnya ini itu pingin si VVIP ini bisa lengser dan kesandung masalah dari kasus Tengmo Nida ini, biar si rivalnya tadi itu bisa gantiin posisi si VVIP. Jadi makin serem ya berarti, sampai politik-politik level atas begini jatuhnya, gengs. Nah, sebelumnya juga desas-desus dari si orang VVIP ini itu kan masih kayak samar-samar. Dalam pemberitaannya juga masih disebutnya pakai inisial yang katanya S. Ibarat kata kalau di sini yang kayak kasus beli video dia OnlyFans kemarin, katanya kan komedian inisialnya M. Ya udah diketahui siapa ya. Tapi kan sebelumnya orang-orang pada kepo, lah M siapa? Akhirnya baik yang menduga-duga kalau VVIP yang inisialnya S ini adalah seseorang bernama Satitpong Sukvimol yang berusia 73 tahun dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Thailand. Dan dirinya memang sangat berkuasa di sana, geng. Tapi inget ya, ini masih dugaan-dugaan aja. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun di samping itu semua, akhirnya bener aja. Proses kremasi dari Tengmo ini ditunda. Sampai pokoknya kasus ini diharapkan benar-benar resmi ditutup dan ditemukan kesimpulan atau bukti-bukti lanjutan. Dari situ, dilakukanlah otopsi kedua. Bahkan si dokter Pontip tadi, itu juga akhirnya disertakan sebagai dewan pengawas dari 15 dokter forensik yang ditunjuk untuk menangani otopsi kedua ini. Selama penyidikan dan proses otopsi yang kedua berlangsung, si Tanupat sama Paibon tuh tiba-tiba berangkat dari Bangkok menuju ke provinsi Ratchaburi yang lokasinya itu jauh lah, pokoknya di perbatasan pegunungan Thailand sama Myanmar. Nah, mereka ke sana itu bukan niatan buat kabur, gengs, melainkan buat pergi ke kuil untuk jadi biksu. Ini beneran jadi biksu, dimana mereka rambutnya sampai dibotakin tuh. Terus ya, pakai baju biksu gimana sih? Dan melakukan ritual keagamaan di Wihara Shayanto Bodhidharma Sri. Yang mana tujuan mereka melakukan itu adalah sebagai simbol pertobatan dan untuk mendoakan Tengmo Nida. Pokoknya mereka menjadi biksu di sana selama 15 hari. Jadi di Thailand memang hal seperti itu lumrah ya. Ya sesuai kepercayaan di sana. Dan waktu 15 hari itu memang sudah semacam ketentuan dari kuilnya. Cuma tentunya hal ini lagi-lagi jadi sorotan media. Yang ini ada 2 tersangka, terus tau-tau tobat jadi biksu, kan bener-bener bahan
bahan berita ya. Tapi yang begini lagi-lagi, mengundang netizen untuk bersuujon. Pokoknya di kasus ini memang orang-orang bawaannya udah gak kepercaya sama kelima orang ini, gengs. Ya ibarat kata kalau di sini misalkan bisa diperumpamaan ada artis nih kesandung masalah. Tiba-tiba dia berkerudung. Mohon maaf, bukannya ini orang kagak boleh tobat maksudnya. Tapi terkesan kayak semacam mau menutupi kejahatan dengan kedok agama. Ya kalau terus dari hati mah nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi abisnya nih, gengs. Masih ingat nggak? Kalau si Paibon itu kan, waktu itu sempat menolak rambutnya tuh diambil buat dijadiin semacam sampel tes DNA sama kepolisian kan, yang alasannya kocak banget. Yang katanya dia kan baru implan rambut, yang nggak mau tuh diambil rambutnya buat sampel. Terus polisinya juga aja lagi dengan alasan kayak tadi beneran nggak jadi diambil tuh rambutnya. Lah terus ini masa tiba-tiba kepalanya diplontosin buat jadi biksu. Lah itu implan yang sebelumnya gimana ceritanya tuh? Yang kemarin mau diambil sehelai 2 helai aja dia kagak mau. Tapi lagi-lagi emang udah terlalu banyak lah keanehan yang terjadi di kasus ini. Abis 15 hari tadi mereka jadi biksu, mereka kan pulang dan masih dikenakan semacam wajib lapor ke pihak kepolisian 5 hari sekali gitu, gengs. Nah masa ya wajib lapor pertama yang mereka lakukan itu cuma berlangsung selama 40 menit doang. Ya langsung geger lagi tuh. 40 menit cuma nanyain kabar doang. Apa bagaimana pak? Bentar amat. Lah misalkan orang kalau nongkrong di kafe aja gitu ya bisa berjam-jam itu, tapi yang dipesan cuma satu itu kopinya kagak habis-habis, diseruputnya dikit gitu. Pokoknya baru deh abis dikomplain sama netizen, besok-besoknya wajib lapor yang mereka lakukan itu agak lama, hampir sekitar 6 jam. Jadi jomplang banget kan. Jadi apa-apa nih butuh dikomplain dulu gitu sama netizen baru ada actionnya. Lanjut kita ke permasalahan uang asuransi ya. Dimana kan sebelumnya santer tuh beredar kabar kalau uang asuransi Tengmo ditunjukkan untuk Esther atau anaknya si Gatik kan. Yang ternyata emang bener begitu, gengs. Tapi mungkin karena kasus ini melebar kemana-mana ya, akhirnya dari pihak asuransi dan si Gatiknya sendiri itu menyerahkan kepada Ibu Panida alias ibunya Tengmo. Karena misalkan kalau Gatik nih sampai beneran mau terima, ya abis lah dia jadi bulan-bulanan netizen. Dan saat diwawancara, ibunya Tengmo bilang kalau uangnya nanti akan dia kelola untuk biaya sekolahnya Esther sampai dia S1. Jadi istilahnya ini tetap buat Esther kok, sesuai amanat dari mendiang Tengmo. Tapi saya dulu yang nyimpen. Karena kan kalau Gatik ini lagi bermasalah sama kepolisian. Ya ala-ala misalkan kalau lu dapat uang lebaran dari saudara gitu, tau-tau ibu lu datang bilang nih, ini uangnya mama dulu yang simpen ya. Tahu kan biasa gimana kelanjutannya? Ya tapi kita jangan suujon, gengs. Tuh, bahas ini jadinya kita takutnya batal puasa ya. Suujon mulu dari tadi. Karena hal itulah juga soalnya yang membuat netizen nih berasumsi lagi. Kenapa yang awalnya Ibu Panida ini sebenarnya kan marah banget sama Gatik karena dianggap ini Gatik deket banget sama Tengmo, tapi kok nggak jagain Tengmo sih? Tahu-tahu makin kesini terlihat akrab tuh berdua. Yang mana kalau si Tanupa tadi kan gosipnya memang di awal perkara ngasih 30 juta bat. Nah kalau sama Gatik ini, ya mungkin karena tadi tuh uang asuransinya akhirnya diserahkan ke Ibu Panida. Jadi semua karena uang dan uang. Pokoknya setelah pergosipan itu makin memanas ya, akhirnya hasil dari autopsi kedua ini keluar sebagian, gengs. Dimana Dokter Pontip selaku Dewan Pengawas itu bilang kalau orang-orang ini harus percaya pada hasil autopsi yang pertama, karena ternyata hasilnya mirip-mirip kok, cuman memang ada tambahan sedikit, dimana orang-orang kan itu di awal mempertanyakan, kalau dilihat dari foto jenazah Tengmo, mata kanan sama kirinya itu agak berbeda, tapi dari hasil autopsi kedua ini, ahli forensik bilang, kalau itu hanya perbedaannya normal, dalam kasus kematian seseorang tenggelam dalam air. Di tubuhnya Tengmo juga dipastikan, gak ditemukan adanya bekas memar di mulut, ataupun di wajah. Bagian gigi juga katanya nggak ada yang rusak, tengkorak nggak ada yang rusak, bagian leher juga normal, pokoknya tidak ditemukan adanya tanda-tanda Tengmo ini kekurangan udara. Ya maksudnya di sini, tidak ada kemungkinannya kalau Tengmo ini meninggal karena dicekik. Namun lagi-lagi, masalah mengenai tadi yang katanya gigi nggak ada yang rusak, itu masih menjadi perdebatan banyak pihak, terutama dari kakak Tengmo dan saksi mata yang membantu pengangkatan Tengmo dari air, di mana mereka meyakini kondisi Tengmo pada saat itu terlihat giginya nggak lengkap. Tapi kenapa berbeda nih sama yang disampaikan dari hasil tim forensik pertama dan yang kedua? Nah, terus ada juga nih tambahan informasi dari hasil autopsi kedua. Diketahui bahwa pakaian swimsuit Tengmo dan di kandung kemihnya juga itu tidak ditemukan adanya bekas urin, gengs. Yang mana sebenarnya ini sangat jelas dan semacam kartu mati untuk bisa mematahkan alibi dari kelima orang itu yang katanya Tengmo terjatuh pas lagi pipis. Lalu di bagian mata Tengmo itu juga ditemukan kadar alkohol dan kandungan obat depresi, di mana obat depresi ini memang sudah dikonfirmasi sama pihak keluarga kalau Tengmo pernah mengkonsumsinya saat dia depresi kehilangan sang ayah sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi setahu keluarga sih, obat itu sudah dihentikan selama kurang lebih 2 bulan terakhir, dan ternyata masih terbaca tuh melalui cek laboratorium. Nah berarti sekuat itu ya kandungan obat, gengs, nggak hilang-hilang sampai 2 bulan. Makanya kalian kalau bisa konsumsinya yang alami-alami aja lah ya. Sementara untuk berbagai luka yang ada di kakinya Tengmo, yang katanya itu kebeset baling-baling ya, pihak forensik nih ternyata belum bisa memastikan sebenarnya apa penyebabnya. Karena mereka nggak yakin kalau itu disebabkan oleh baling-baling. Beda nih sama autopsi yang pertama, di mana pihak forensik yang pertama itu bilang penyebab luka di kakinya Tengmo kan karena baling-baling katanya. Jadi ini ada perbedaan ya. Karena terus-menerus kasus ini menjadi bahan berita, hingga saat ini jadinya belum kelar-kelar dan udah jadi perhatian internasional juga ya. Jadi sini aja heboh. Akhirnya satu persatu dari 5
5 orang ini ditetapkan sebagai tersangka, gengs. Yang pertama kan emang udah tuh duluan, si Tanupat sama Paibun atas pasal nggak punya surat lisensi kepemilikan speedboatnya dan nggak punya SIM juga. Tapi ya karena hukum Thailand itu memperbolehkan semacam memberikan uang jaminan, jadi ya sampai sekarang ya mereka bebas berkeluyuran. Dimana waktu itu uang jaminannya sekitar 200.000 baht atau sekitar 100 juta rupiah, gengs. Nah lalu selanjutnya yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Wisapat, yang belakangan baru diketahui kalau dia ternyata merupakan seorang transgender dari kalangan sosialita. Emang berarti di Thailand juara banget ya karyanya nih ya. Bener-bener gak kelihatan sama sekali loh. Dikira kita kan dari awal tuh cewek tulen. Bener-bener nih banyak banget plot twistnya. Gak heran makanya kasus ini tuh segencar itu. Yang jelas Wisapat ini didakwa terkait karena memberikan keterangan yang palsu, gengs. Dan juga kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah kenapa dia bisa diduga memberikan keterangan yang palsu? Karena alibi Wisapat lah yang paling berbeda dari orang-orang lain sewaktu diinterogasi. Waktu itu ternyata dialah yang bilang kalau Tengmo katanya lagi pipis dan dia juga sempat mendengar Tengmo ini teriak minta tolong. Sementara keempat orang lainnya itu nggak pernah dengar ada Tengmo teriak. Mereka juga nggak pernah bilang kalau Tengmo lagi pipis. Tapi juga semacam tidak mematahkan ucapan dari Wisapat. Pokoknya dari situ Wisapat ini langsung didakwa memberikan keterangan palsu. Yang jelas Tengmo kan tadi nggak pipis dari hasil forensik. Ngapa pakai acara bohong juga? Kan udah aneh banget nih sebenarnya. Tapi meskipun kepolisian sudah mengantongi surat penangkapan dan penahanannya untuk Wisapat, sama aja nih. Wisapat akhirnya membayar uang jaminan juga sebesar 200.000 baht kepada pihak polisian. Jadinya ya dia tetap bisa bebas seperti Tanupat dan Paibon. Berikutnya giliran yang namanya Nitas Job yang pada tanggal 4 April 2022 kemarin akhirnya muncul lagi nih dia untuk memenuhi panggilan kepolisian. Tapi background dari Nitas ini itu kayak semacam misterius banget gitu, gengs. Beda nih sama si Tanupat yang emang diketahui akhirnya tuh dia punya bisnis dealer mobil-mobil mewah. Terus si Paibon juga kan pengusaha. Sampai Wisapat yang ternyata transgender itu juga akhirnya ketahuan kecium sama media. Namun si Nitas ini kayak nggak ada yang tahu ini pekerjaan aslinya orang apa ya. Jadi lah karena semisterius itu, ibarat katanya tetangga kayak di rumah mulu tapi bisa beli mobil baru tuh ngepet tapi gimana? Jadinya banyak yang mengkait-kaitkan kalau jangan-jangan si Nitas ini adalah kaki tangan dari si VVIP yang pada malam kejadian itu bertugas menjembatani proses pertemuan antara Tengmo dan si VVIP. Nah pokoknya setelah dia datang ke kepolisian, Nitas ini akhirnya didakwa melanggar hukum secara lalai karena menghancurkan barang bukti karena dialah yang ngebuang gelas sama botol wine ke laut, kan. Makanya waktu dilakukan pengecekan di awal itu cuma ditemukan kayak semacam 1 gelas wine doang milik Tengmo. Nah dan terakhir adalah si Getik yang akhirnya diperiksa kembali dan menghadapi tuntutan memberikan pernyataan palsu kayak si Wisapat tadi. Dan yang bikin heboh baru-baru ini, Getik juga akhirnya sempat bikin semacam konferensi pers kalau dia mengakui telah memberikan pernyataan palsu kepada polisi. Waduh, jadi seru nih gengs kasusnya. Bener-bener kayak drama. Dia bilang ke media kalau selama ini dia telah salah karena menyatakan sesuatu kepada polisi yang tidak dia saksikan secara pribadi dan gak pernah mengubah pernyataannya itu juga atau ngeralat nih ke polisi. Dimana hal itu berdampak sangat fatal untuk dirinya. Karena jatuhnya kan bisa didakwa keterangan palsu tadi itu. Maksudnya tadi Wisapat kan bilang kalau Tengmo ini terjatuh waktu lagi pipis. Nah semua orang yang ada di speedboat itu sebenarnya nggak ada yang ngeliat. Sebenarnya emang bener apa sih Tengmo itu lagi pipis? Termasuk si Getik juga sebenarnya nggak tahu. Tapi dia malah semacam tidak menyalahkan atau membantah omongannya si Wisapat ini yang dianggap itu tidak kooperatif dan malah menyulitkan penyelidikan. Intinya dari semua updatean ini sangat terlihat kalau adanya semacam kebohongan dari kesaksian 5 orang ini, gengs. Yang mana kalau benar kejadian itu murni kecelakaan, ya udah ceritain aja sebenarnya apa yang terjadi, ngapain harus bohong-bohong. Pokoknya sampai saat ini prosesnya tentunya masih terus berjalan ya, gengs. Dan kita di sini catch up aja updateannya ada apa sih, biar nggak ketinggalan-ketinggalan banget. Misalkan kalau nanti udah ada putusan resminya, yang harusnya sih mungkin habis lebaran kali ya. Karena gimana pun juga kepolisian Thailand itu memang diberikan waktu sekitar 40 hari buat menyelesaikan kasus ini, gengs. Semenjak tadi acara pemakaman Tengmo yang harusnya waktu itu udah dikremasi. So itu tadi updatean mengenai kasus Tengmo Nida yang requestan dari kalian semua. Kalau nanti ada perkembangannya lebih lanjut, yang lebih menarik lagi pasti kita update-update ya. Thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.